Selamat datang adik-adik pada pembelajaran dari SMA Negeri 1 Tara Bintang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri. Kali ini kita akan pelajari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ini yang pastinya terdapat pada segitiga siku-siku, ya. Apa sajakah sudut istimewa? Sebelumnya kita harus memahami bahwa istimewa itu berarti ada yang spesial, khusus, dapat diingat atau mudah dipahami. Nah, jadi adik-adik pun nantinya harus menjadi istimewa semuanya, sehingga kalian akan selalu diingat, ya. Nah, yang pertama itu sudut 0 derajat, kemudian ada sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, serta sudut 90 derajat. Inilah sudut-sudut istimewa yang akan kita pahami ketika kita belajar di fisika. Nanti bisa juga nanti sudut 37 derajat atau sudut kebalikannya. Nah, untuk sudut 0 derajat, pertama-tama perhatikanlah dulu, saya akan menggambarkan sebuah segitiga paling cantik di seluruh dunia, ya. Ini dinamakan segitiga apa? Ajaib. Ada segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku di B. Luar biasa. Sekarang kita perhatikan sudut C. Nah, jika Anda pandang sudut C, maka didapat sisi depan dari sudut C adalah AB. Sisi miringnya otomatis di depan sudut siku-siku adalah AC. Kemudian nanti BC adalah sisi samping. Nah, setelah Anda perhatikan itu, maka kita bisa menemukan sudut C. Sinus dari sudut C sama dengan apa? Depan per miring. Depannya tadi adalah AB, per miringnya adalah AC. Kita untuk mencari sudut 0, kita mau mencari sudut istimewa. Sinus misalnya 0 derajat. Kalau kita lihat di gambar ini otomatis bukan 0. Supaya 0 ini, maka kita harus menemukan AC, menempatkannya tepat di BC. Kita geser, misalnya saya akan menggesernya, AC ini saya geser kemari. Otomatis ini adalah AC, ini BC, BA, ya kan? AC-nya saya geser kemari, berarti makin mengecil, ini makin mengecil. Kalau misalnya ini tadi adalah 60 derajat, ini akan menjadi makin kecil. Dan seterusnya saya geser kembali ini, saya geser titik ini sampai menempel di B. Dengan demikian AC saya geser sampai menempel di B. Kalau saya bayangkan, kita bayangkan saya ini ada si AC, saya geser ya. Saya geser dan seterusnya sampai dia membentuk 0 derajat. Dengan demikian bisa kita pahami tadi AC sama dengan BC. Paham kira ya? Jadi ketika 0 derajat, pada saat 0 derajat, maka AC sama dengan BC. Paham kira ya? Nah, misalkan ini AC sama dengan BC, kemudian dengan demikian ketika menempel AC dengan BC, maka si AB menjadi berapa? AB menjadi panjangnya berarti otomatis menjadi 0. Paham kira ya? Saya geser kemari seperti tadi, peraga tadi, maka akan menjadi 0. Dengan demikian sinus 0 derajat sudut C tadi adalah depannya tadi adalah AB-nya. AB-nya berapa tadi? Menjadi 0 per AC. AC mau berapapun dia, maka 0 bagi berapapun, 0,1 meter, 3 dan seterusnya, maka dia adalah 0. Dengan demikian didapat sinus dari 0 derajat adalah 0. Dengan cara yang sama kita bisa mencari untuk kosinus 0 derajat. Caranya sama. Kita geser tadi posisinya menjadi berimpit. AC sama dengan BC, AB sama dengan 0. Otomatis kalau kosinus adalah samping per miring. Sampingnya tadi adalah BC, per miringnya adalah AC. BC-nya tadi adalah sama dengan si AC. Berarti bisa
kita nyatakan BC, karena BC tadi sama dengan AC, maka ini menjadi AC per AC. Pembilang sama dengan penyebut itu 1. Berarti kosinus 0 derajat adalah 1. Sampai di sini paham adik-adik ya? Tarik nafas. Dengan cara yang sama kita bisa mencari untuk yang namanya tangen. Nah, untuk tangen 0 derajat berarti tangen itu adalah sinus 0 derajat per kosinus 0 derajat. Sinusnya tadi adalah 0, kosinusnya tadi adalah 1. 0 bagi 1 adalah 0. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa sinus 0 adalah 0, kosinus 0 adalah 1, tangen 0 adalah 0. Sampai di sini paham adik-adik? Sekian. Nah, kita sekarang untuk masuk kepada sudut 30 derajat. Sebenarnya boleh kita gambar yang baru, tapi kita gunakan manfaatkan gambar yang sudah ada pada sudut 60 derajat karena konsepnya mirip atau hampir sama. Nah, tinjau kembali segitiga ABC. Sudutnya 60 derajat. Nah, tadi kita bagi dua, si AC ini menjadi garis tinggi dari segitiga tersebut. Di sini 60, di sini 60. Di sini juga adalah 60 si B. Kalau kita bagi dua sama besar, berarti otomatis masing-masing ini adalah 30 derajat. Di sini juga 30 derajat. Dengan demikian kita menemukan sudut 30 derajat. Otomatis perhatikan saja, perhatikan segitiga ATC juga boleh ya. ABT, A atau ATB, siku-siku di T. Nah, saya pindahkan segitiga ATB-nya, agak saya merengkan. Kira-kira seperti ini jadinya. Di sini T, di sini adalah A. A-nya tadi 60 derajat. B-nya tadi adalah 30 derajat. 30 derajat. Di sini adalah si B. Nah, otomatis TB-nya tadi sudah kita temukan, atau BT-nya adalah setengah akar 3A. Ini adalah setengah akar 3A. AB-nya tadi sudah kita dapat, AB-nya tadi adalah A. Terus AT-nya, AT tadi setengah A. Berarti dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan untuk mencari sinus dari si B atau si 30 derajat adalah depan per miring. Oke. Berapa tuh? AT-nya adalah setengah A, per miringnya adalah A, berarti setengah per A, setengah A per A adalah setengah. Kemudian untuk kosinus 30 derajat, sampingnya adalah BT, miringnya adalah AB, berarti setengah akar 3A, AB-nya adalah A, berarti trot-trot setengah akar 3. Untuk tangen dari 30 derajat, maka ditemukan adalah sinus setengah per setengah akar 3. Trot-trot berarti sama dengan 1 per akar 3, atau boleh kita sebutkan 1/3 akar 3. Sekarang kita bercerita tentang sudut 45 derajat. Nah, bagaimana kita menemukan nilai trigonometri dari sudut 45 derajat? Yang pertama, perhatikanlah dulu segitiga sama kaki ABC. Siku-siku di B. Karena saya anggap ini adalah kakinya, BC sama dengan AB. AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Dengan demikian, misalkan panjang AB adalah A, maka panjang BC adalah
A. Apabila kita temukan panjang AB sama dengan A dan BC adalah A, maka AC kita gunakan Pythagoras adalah AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti menjadi A kuadrat tambah A kuadrat menjadi akar 2A kuadrat. Dengan demikian sama dengan A akar 2. Sekarang sudah kita temukan AC-nya adalah A akar 2. Saya ambil garis tengah atau garis tinggi segitiga ini yang tepat membagi AC sama panjang. Dengan demikian, kalau di sini adalah titik misalnya yang saya sebutkan T, BT, maka A T sama dengan CT, di mana sisi AC tegak lurus dengan BT. Otomatis kalau demikian pasti ini terbagi 2. Paham kira-kira ya? Nah, pasti otomatis ketika ini besarnya sama dengan ini, panjangnya juga sama, maka besarnya ini sama dengan ini. 90 derajat. Tadi sudut B ada 90 derajat. Besar di sini sama dengan besar di sini. Berarti dibagi 2. Maka sudut ini adalah 45 derajat dan ini juga 45 derajat. Dengan demikian, sudut A BT juga adalah 45 derajat. Karena kita membaginya tadi adalah tegak lurus, ini adalah tegak lurus, maka otomatis ini adalah siku. Demikian juga dengan ABT. Paham kira-kira ya adik-adik ya? Nah, saya perhatikan kembali. Perhatikan segitiga yang kecil. Segitiga saya sebutkanlah BTC. BTC, boleh juga BTA. BTC. Saya gambarlah BTC. Inilah kira-kira saya pindahkan. Setelah saya pindahkan, saya putar-putar, saya paro dan sebagainya. T-nya tadi adalah yang siku-siku, berarti di sini T. Saya misalkan ini adalah B. Di sini adalah C dan sebaliknya dan seterusnya. Nah, berarti B-nya di sini adalah 45 derajat. 45 derajat. Dengan demikian tadi BT-nya kita belum tahu nilainya. Nah, kemudian apa? TC-nya kita sudah tahu. Karena apa kita tahu? AC-nya tadi A akar 2, berarti otomatis TC atau CT sama dengan setengah dari AC, sama dengan setengah dari A akar 2. Oke? Nah, kemudian setelah dapat ini si CT, kita sudah tahu si BC-nya tadi adalah A. Otomatis kita bisa menemukan dengan Pythagoras BT sama dengan akar dari BC kuadrat. Berarti A kuadrat dikurang CT kuadrat atau TC kuadrat. Berarti setengah A akar 2 kuadrat sama dengan A kuadrat kurang setengah kuadrat 1/4 A kuadrat akar 2 kuadrat 2 kali A kuadrat. Nah, berarti akar dari mati di sini 2. Berarti A kuadrat kurang setengah A kuadrat berarti menjadi setengah apa? A kuadrat. Nah, ini boleh kita sebutkan juga menjadi nanti apa? Akar 1 akar 2 akar 2. Berarti 1 per akar 2. Akar A kuadrat berarti A. A dikali 1 per berarti akar 1 akar 2 atau seper akar 2 A. Seper akar 2 A. Nah, kemudian kita bisa mencari yang namanya sinus. Karena sudah kita temukan sudut depan, maka sinus 45 derajat itu sama dengan sinus B.
Berarti depannya adalah CT per miring. Miringnya apa? BC. Depan per miring. Berarti sama dengan setengah A akar 2 per miringnya adalah A. Mati kau mati. Berarti setengah akar 2. Dengan cara yang sama kita bisa mencari kosinus dari 45 derajat adalah 45 derajat. Berarti kosinus B. Samping per miring. Sampingnya adalah BT. Miringnya adalah A. Berarti sama dengan apa? BT 1 per akar 2 A per A. Berarti mati. Berarti sama dengan 1 per akar 2. Nah 1 per akar 2 ini bisa kita rasionalkan menjadi apa? 1 per 2 akar 2. Oke. Nah untuk mencari tangen dari 45 derajat berarti sama dengan sinus 45 derajat per kosinus 45 derajat. Berarti sama dengan sinusnya tadi setengah akar 2 per kosinus tadi setengah akar 2. Berarti sama dengan 1. Berarti dengan demikian bisa kita temukan sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Kosinus itu juga sama setengah akar 2. Dan tangennya adalah 1. Nah, sekarang kita cerita tentang sudut 60 derajat. Untuk mencari sudut 60 derajat, berarti kita ambil segitiga sama sisi ABC. Yang masing-masing sisinya adalah sama. Misalnya AB sama dengan BC sama dengan AC sama dengan misalkan adalah A. Nah, apabila kita temukan ini, maka ini adalah 60 derajat, ini juga 60 dan ini juga 60 derajat. Otomatis kita untuk mencari sudut 60 derajat boleh kita ambil salah satu sisinya, boleh salah satu sudutnya, boleh sudut C, boleh sudut A, boleh sudut B. Agar kita menemukan perbandingan trigonometrinya, saya modifikasi gambar ini, saya tarik garis lurus, garis tegak lurus sehingga nanti AC tegak lurus dengan B, misalkan ini adalah T. AC tegak lurus dengan BT. Nah, otomatis siku-siku di T. Nah, sekarang kalau demikian, maka besarnya AT sehingga AT panjangnya nanti sama dengan si CT. Nah, apabila panjang AC tadi adalah A, maka dibagi 2 ini menjadi setengah A. Yang ini juga setengah A. Paham ya? Nah, berarti dengan demikian sama dengan setengah A. Nah, perhatikan kembali saya pindahkan segitiga tersebut. Perhatikan segitiga ATB. Siku-siku di mana adik-adik? Di T. Saya pindahkan inilah segitiganya. Anggaplah ini segitiga paling cantik di seluruh dunia. Di sini T, di sini A, di sini adalah B. Nah, otomatis di sini adalah sudut 60 derajat. Ini tadi 60 derajat. Nah, berarti dengan demikian di sini tadi adalah setengah A, ini adalah A, bisa kita cari BT. BT sama dengan menggunakan Pythagoras. Apa itu? BT sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang AT kuadrat. Berarti berapa? Setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat. Berarti sama dengan akar dari A kuadrat minus 1/4 A kuadrat. Berarti sama dengan berapa itu? A-nya 1. 1 kurang 1/4 menjadi 3/4. Akar dari 3/4 A kuadrat. Atau boleh akar 3 adalah akar 3, akar 4 adalah 2, akar dari A kuadrat adalah A, atau sama dengan 1/2 akar 3A. Itulah dia panjang si BT. Sekarang kita mencari yang namanya sinus.
Sinus dari sudut A. Sudut A-nya tadi adalah 60 derajat adalah depan BT per miring AB. Berarti BT-nya adalah berapa tadi adik-adik? Setengah akar 3A. Per miringnya tadi adalah A. Trot. Berarti sama dengan setengah akar 3. Nah, kemudian ada yang namanya kosinus. Kosinus 60 derajat itu adalah samping per miring. Sampingnya ini mana? AT. AT per miringnya adalah AB. Berarti dengan demikian AT-nya tadi adalah setengah A, per miringnya adalah A. Berarti dengan demikian kita temukan adalah kosinus 60 derajat adalah setengah. Untuk tangen 60 derajat boleh menggunakan sinus per kosinus. Boleh menggunakan depan per samping. Saya mau ngambil pakai sinus per kosinus. Sinusnya tadi ada berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 per kosinusnya tadi adalah setengah. Mati kau, kaulah yang mati. Berarti dapat tangen 60 derajat adalah akar 3. Nah, kembali untuk sudut 90 derajat, perbandingan trigonometri sudut 90 derajat. Supaya kita menemukan sudut 90 derajat, perhatikan kembali sudut C. Apabila saya menginginkan sudut C menjadi 90 derajat, maka saya harus menggeser AC mendekati ke B karena sudut B adalah 90 derajat. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa sinus sudut C adalah depan per miring. Depannya adalah apa? AB, miringnya adalah AC. Sementara untuk kosinusnya adalah kosinus sudut C adalah apa? Samping. Sampingnya BC per miringnya adalah AC. Nah, kemudian kita dengan cara sama seperti ketika membentuk sudut 0, kita menggeser. Kalau tadi yang kita geser adalah si AC-nya, di sisi ini kita geser. Sekarang kita menggesernya AC, titik C-nya kita geser mendekati B. Perhatikan ya, kita menginginkan ACB 90 derajat, berarti ini harus berimpit kemari. Nah, dengan demikian bisa saya ambil kesimpulan, ketika nanti AC saya geser, misalnya menjadi di sini, maka sudutnya pasti sudah lebih besar daripada sudut C yang mula-mula. Saya geser seterusnya sampai berimpit di sini, berarti dengan demikian AC sama dengan AB. Perhatikan ya, karena AC kita geser mendekati si AB, maka nanti ketika berimpit dan sudut ini menjadi 90 derajat, maka dia AC sama dengan AB, sedangkan BC menjadi 0. Dengan demikian kita menemukan sudut C 90 derajat. Dengan demikian sinus 90 derajat adalah AB. AB-nya tadi berapa? AB-nya tadi sama dengan AC. AC per miring. Miringnya adalah AC. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan sinus 90 derajat adalah 1. Sekali lagi, sinus 90 derajat adalah depan per miring. Depannya tadi AB, miringnya tadi AC. AB-nya AB sama dengan AC. Per miringnya AC berarti sama dengan 1. Pembilang sama dengan penyebut. Kemudian untuk kosinus. Kosinus 90 derajat dengan cara yang sama. BC per AC. BC-nya tadi adalah 0. 0 dibagi berapapun itu hasilnya adalah 0. Ingat ya, kecuali AC-nya 0. Nah, dengan demikian bisa kita ambil sinus 90 adalah 1, kosinus 90 adalah 0. Nah, untuk mencari nilai tangen 90 derajat adalah sinus 90 derajat per kosinus 90 derajat.
raja. Dengan demikian sinusnya tadi adalah 1 per kosinusnya adalah 0, maka bisa kita sebutkan 1 dibagi 0 itu sebagai bentuk tak terdefinisi. Bentuk tak terdefinisi ya, undefined, tak terdefinisi.